Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Amsal Dwi Nugroho. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMP Kristen Dharma Mulia, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pada video hari ini, saya mau menyampaikan tentang koneksi antar materi yang telah saya pelajari dari modul 1.4 tentang budaya sekolah. Ya, berikut apa yang telah saya pelajari, apa koneksi-koneksi antar materi yang telah saya pelajari sejak modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara hingga sekarang saya belajar tentang budaya positif. Sebelumnya, saya telah mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sana saya belajar sekali bahwa ternyata pendidikan itu adalah menuntun peserta didik untuk dapat mengembangkan baik itu potensi, cita-citanya untuk agar setiap peserta didik dapat merasa bahagia dan berguna bagi masyarakat. Lalu di modul 1.2 saya telah belajar juga tentang peran dan nilai dari guru penggerak. Dan di situ juga saya belajar, saya telah membuat aksi nyata di mana ada kegiatan Show Your Talent. Di situ intinya pendidikan itu ternyata harus berpihak pada peserta didik, pusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, akhirnya saya menemukan visi guru penggerak saya, yaitu mewujudkan peserta didik untuk memiliki hati atau sikap yang unggul, kepala atau pengetahuan yang unggul, dan tangan yaitu karya yang unggul. Nah, semua yang telah saya pelajari, ketiga modul yang telah saya pelajari ini diperlengkapi kembali dengan budaya positif yang telah saya pelajari di modul 1.4 ini. Banyak hal yang baru yang terjadi. Ternyata saya sadar bahwa semua itu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, bahkan hingga visi guru penggerak, perlu budaya yang positif. Jadi ketika kita aksi kepada peserta didik, melakukan kepada anak-anak, tentu harus ada budaya yang positif. Nah, apa saja budaya-budaya yang positif itu? Yang pertama tentunya adalah tentang disiplin positif. Dulu, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Dulu, ketika saya masih belum belajar tentang modul 1.4 ini, budaya positif itu adalah hal yang tentunya sudah ada sebelumnya. Dan itu sudah wajib untuk dilakukan oleh setiap peserta didik, setiap murid. Saya pun juga teringat waktu saat saya masa kecil, saya ikutan MPLS atau masuk ke dalam sebuah sekolah, lalu ini peraturannya, kamu tidak menaati peraturan maka kamu akan kena sanksi dan hukuman di sana. Bahkan juga Bapak Ibu guru melakukan disiplin dengan cara menampar, melakukan kekerasan, menghukum juga di sana. Itu dulu sebelum saya belajar tentang pemikiran budaya positif di modul 1.4 ini. Namun sekarang saya belajar tentang disiplin positif, bahwa disiplin itu sebenarnya artinya adalah belajar. Nah, tentunya disiplin positif adalah belajar untuk selalu melakukan hal-hal yang positif. Ketika kita tahu bahwa ternyata terlambat itu sangat merugikan loh bagi diri sendiri maupun orang lain, maka kita harus belajar untuk tidak terlambat. Dan juga ketentuan-ketentuan yang lain, bahwa semuanya itu adalah tentang belajar. Dan tentu nilai-nilai kebijakan yang diberikan itu bisa mendukung dari disiplin positif itu. Contoh, nilai kebijakan untuk jujur. Maka setiap kita tidak, pastinya ketika kita berbicara, ketika kita ngobrol dengan siapapun, menyampaikan pendapat, tentu dengan ucapan yang jujur. Lalu keyakinan kelas. Nah, kalau seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika dulu saya merasa bahwa ya udah, ketika saya masuk ke dalam suatu kelas atau mengikuti pembelajaran di suatu kelas atau bahkan di sekolah, ya itu sudah peraturannya. Maka saya belajar bahwa ternyata keyakinan kelas itu dapat dibentuk oleh peserta didik sendiri. Itulah yang telah saya pelajari dulu di modul 1.1 tentang menuntun. Jadi peserta didik dituntun untuk menemukan keyakinan kelasnya. Dan disitulah peran daripada guru penggerak sendiri untuk menjadi pemimpin pembelajaran
bagaimana memimpin anak untuk menuntun pembelajaran itu, dan itu semuanya sesuai dengan visi guru penggerak saya pribadi, yaitu untuk mewujudkan sikap yang unggul. Lalu berikutnya saya mendapatkan hal yang baru lagi, di mana saya belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan bagaimana dunia itu bisa berkualitas ketika kebutuhan dasar manusia itu terwujud. Ada 5 kebutuhan manusia yang telah saya pelajari, dan bahkan di modul 1.4 ini telah diberikan sebuah kuesioner yang sangat aplikatif yang bisa digunakan untuk kita dapat melakukan diagnostik, atau ya ini adalah suatu semacam penilaian atau juga mengenali kelas kita, apakah apa kebutuhan dasar yang masih belum dipenuhi oleh setiap anak. Nah, dari situlah juga kita perlu menuntun anak-anak tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Nah, sehingga itu juga peran dari guru penggerak untuk menjadi pemimpin pelajaran, mengerti, mengenal peserta didik, dapat mengembangkan orang lain, yaitu khususnya untuk peserta didik ini. Dan itu juga merupakan visi dari guru penggerak saya pribadi untuk mewujudkan tidak hanya sikap yang unggul, tapi juga pengetahuan yang unggul. Dari situ kita tahu bahwa anak tersebut perlu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga cita-cita untuk dunia yang berkualitas itu pasti akan tercapai. Berikutnya, saya belajar juga tentang teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Dulu saya merasa bahwa motivasi kita, bahkan saya waktu jadi murid motivasinya adalah untuk mendapatkan penghargaan. Ketika saya rajin datang masuk awal, terus mengerjakan tugas selalu, itu pasti akan mendapatkan penghargaan dari Bapak Ibu. Saya mau mendapatkan ranking 1, terus saya maulah selalu dipuji oleh Bapak Ibu guru, gitu ya. Dan tentunya adanya hukuman juga membuat saya jadinya takut untuk bahkan tidak hanya takut ya, tapi juga saya ingin mencoba-coba bahkan ketika ada suatu hukuman. Contoh, ketika kita melanggar peraturan lalu lintas, ya itu nanti kamu akan dapat surat tilang misalkan kayak gitu. Nah itu coba-coba apa bener sih gitu ya. Ada lampu lalu lintas ada tulisan bahwa lalu lintas ini diawasi CCTV, bener nggak sih? Akhirnya dicoba-coba lah gitu. Nah dari sini saya belajar bahwa ternyata ada dampak buruknya penghargaan dan hukuman tersebut. Nah ini akhirnya saya pun juga mengerti bahwa penghargaan itu sebenarnya juga merupakan bisa jadi suatu hukuman kepada peserta didik. Contoh, saya pribadi ketika di kelas senang memberikan penghargaan apabila anak tersebut aktif. Ayo, siapa yang bisa maju ke depan, bisa mengerjakan, pasti akan mendapatkan penghargaan, yaitu tambahan nilai maka rebutan. Tapi ketika tidak ada tambahan nilai itu, maka ya ada rasa enggan untuk maju. Buat apa capek-capek maju ke depan. Nah itu semua akhirnya pemikiran saya terbuka bahwa hal tersebut harus dievaluasi, direfleksikan kembali. Nah, sama seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun peserta didik. Jadi membuat peserta didik ini merdeka. Nah, merdeka tentunya tidak dengan suatu penghargaan atau hukuman ya, tapi juga merdeka adalah anak-anak akhirnya ngerti. Ketika saya maju ke depan, saya bisa. Itu bahkan menjadi suatu kebahagiaan untuk diri sendiri dan juga kebahagiaan untuk orang lain juga. Ketika si Andi misalkan bisa maju ke depan, bisa mengerjakan soal tersebut di depan kelas, maka teman yang nggak bisa akhirnya melihat jawaban Andi atau mendengarkan penjelasan Andi di depan kelas, akhirnya bisa. Gitulah hal yang telah saya pelajari dalam teori motivasi, hukuman, dan penghargaan di modul 1.4 ini. Nah, kita perlu sebagai peran dan nilai guru penggerak untuk melakukan itu sebagai pemimpin pembelajaran. Yang itu juga tentunya sesuai dengan visi guru penggerak saya untuk mewujudkan pemikiran yang unggul dan juga karya yang unggul. Lalu di situ juga saya belajar tentang bagaimana segitiga restitusi itu dilakukan.
ketika ada peserta didik tidak disiplin, ketika ada suatu pelanggaran yang terjadi karena peserta didik mungkin tidak tahu atau mungkin juga melakukan kesalahan. Nah, kalau dulu maka saya ini berhubungan juga dengan posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Nah, kalau dulu ketika saya melihat ada anak yang melakukan pelanggaran, maka langsunglah saya menjadi seorang penghukum pada setiap anak. Nah, dan ada juga 5 lagi ya, baik itu menjadi teman, bagaimana menjadi manajer, hingga nantinya bagaimana menjadi pengamat sehingga sampai jadi manajer. Nah, semuanya itu telah saya pelajari, dan tentunya saya pun tidak hanya mempelajari, tapi juga di kesempatan yang lalu saya melakukan bagaimana dengan 2 anak untuk melakukan segitiga restitusi. Jujur, ketika saya melakukan segitiga restitusi ini ada rasa kebingungan gitu ya. Dulu kan langsung aja, dan juga perlu waktu yang lebih lama untuk memancing anak agar bisa menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Nah, itulah filosofi dari Ki Hajar Dewantara juga, bahwa anak-anak harus dituntun, ya bukan lagi dituntut. Jadi kalau contohnya ada anak yang misalkan tidak bawa topi kayak kemarin, maka saat itu langsung anak tersebut akan dihukum gitu ya. Dan setelah dihukum ya sudah langsung diinformasikan ke orang tuanya, dan anak tersebut juga akhirnya tidak mendapatkan solusi untuk permasalahan. Nah, dalam segitiga restitusi ini sebagai khususnya pada posisi manager, nah di situ saya bisa menemukan bahwa ternyata itulah peranan dari guru penggerak, yaitu mendorong orang lain untuk bertumbuh, khususnya di sini adalah peserta didik untuk bertumbuh dan sesuai dengan visi guru penggerak saya, itu untuk mewujudkan sikap yang unggul. Itulah yang saya pelajari di modul 1.4 ini. Lalu tentu perasaan yang saya alami yang pertama adalah saya bingung gitu ya. Wah, tentu waktu pertama kali saya melihat dan saya pertama kali belajar mandiri di materi 1.4 ini, wow, ini adalah materi yang cukup banyak sekali. Ya, ada 6 topik yang perlu saya pelajari bertahap gitu ya. Dan kebingungan-kebingungan itu akhirnya saya menjadi terkejut gitu ya. Wih, ternyata materi ini sangat berguna bagi kehidupan saya, khususnya saya saat menjadi guru di sekolah Dharma Mulia ini. Dan bagaimana juga untuk menjadikan pendidikan yang berpihak pada murid, itu ada kuncinya di 1.4 ini, modul 1.4 tentang budaya positif ini. Itulah yang saya rasakan. Dan tentunya saat saya berhasil melakukan ini semua, saya rindu untuk membagikannya. Saya senang sekali dan rindu untuk membagikannya. Itulah perasaan yang saya alami. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai? Jujur, 5-5-nya ini pernah saya pakai, gitu ya. Dan saya sering sekali di posisi penghukum maupun juga posisi pengamat, gitu ya. Dan saya selalu mengajak anak untuk, ya udah, kalau kamu misalkan nyontek gitu ya, apa dia ketahuan nyontek gitu, maka akan ada konsekuensi yang tentunya. Itulah yang dulu saya rasakan ketika menjadi penghukum dan pengamat. Tentu ada rasa tidak enak gitu ya. Apalagi takutnya juga siswa tersebut benar bisa menjadi pendendam, menyimpan amarahnya itu di hati, lubuk hatinya. Dan sekarang ini saya rindu ya, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang seperti itu dan apa perbedaannya. Nah, sekarang ini ketika saya sudah menerapkan segitiga restitusi, tentu saya rindu, saya merasa senang bahwa setiap anak dapat menemukan solusinya sendiri, dan itu bisa dilakukan oleh peserta didik tersebut sendiri, dan kita pun juga tinggal menuntun saja dengan apa yang dia lakukan, solusi yang dia tawarkan, kita tuntun, kita tuntun gitu ya, agar benar-benar melakukan apa yang dia
komitmen lakukan tersebut untuk solusinya. Dan ini ya itu tadi cerita saya tentang koneksi antar materi, dan berikutnya saya akan merancangkan tindakan untuk aksi nyata saya di video berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Demikian video koneksi antar materi pada modul 1.4 ini. Tuhan memberkati kita semua.